Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat jaringan, di sini saya akan membuat simulasi UPK nanti. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu seperti modular jack untuk menghubungkan kabel UTP. Lalu ada push down untuk menekan kabel. Lalu ketiga ada tang crimping untuk memotong kabel. Lalu ada switch untuk penghubung. Lalu ada mikrotik sebagai manajemen jaringan. Lalu ada kabel UTP sebanyak 3 buah. Lalu ada LAN tester untuk menguji kabel. Di sini kita memakai modular jack ya. Di sini ada dua kategori, yaitu A dan B. A untuk kabel cross dan B untuk kabel straight. Nah, di sini kita memakai kabel straight untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Langsung saja, pertama-tama kita potong dulu kabel jaket dari kabel UTP-nya. Jika sudah terkelupas, potong daging dalam dari kabel UTP-nya dengan menggunakan tang crimping. Oke, jika sudah, buka terlebih dahulu kaca yang penutup modular jack. Sudah, urutkan sesuai kabelnya. Di sini kita memakai kabel strike. Oke, di sini langsung saja kita urutkan ya. Nah, di sini ada patch down. Nah, kita bisa menguncinya dengan patch down ini. Nah, di sini ada pisau tajamnya ya. Nah, kita taruh ini di bagian luar dari modular jack agar kabelnya bisa terpotong. Ini tampilan dari kabel strike sudah kita paskan ya. Paskan. Sekarang kita tutup kembali. Oke, di sini ada kabel UTP, kita sambungkan ke modular jack dan kita melakukan pengetesan dengan menggunakan tester. Oke, hidup semua. Pertama kita hidupkan dulu mikrotiknya dengan menggunakan kabel power ya. Sambil kita menekan tombol hard reset, kita colokkan kabel power. Kita tunggu sampai lampunya berkedip. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita hidupkan juga switchnya dengan menggunakan kabel power juga. Oke, sudah terhidup. Selanjutnya adalah kita hubungkan kabel internet ke modular jack. Setelah itu kita sambungkan ke switch ya di persatu. Selanjutnya adalah kita ambil lagi kabel UTP,
kita sambungkan lagi ke switch. Oke, jika sudah tersambung ke switch, selanjutnya adalah kita sambungkan ke mikrotik di port 1 untuk sumber internet. Oke. Ada lagi satu lagi kabel UTP. Pertama kita sambungkan lagi ke mikrotik di port 2 ya, kabel LAN. Kita sambungkan. Jika sudah tersambung, selanjutnya adalah kita sambungkan ke PC. Oke, sudah tersambung. Berikut adalah gambar dari topologinya. Oke, setelah itu kita masuk ke konfigurasinya ke PC. Oke, sudah masuk ke PC-nya. Pertama-tama kita masuk ke Winbox-nya terlebih dahulu. Sudah itu kita klik MAC address-nya ya. Dan untuk loginnya admin dan passwordnya tidak ada ya. Oke, udah itu connect. Di sini kita klik remove configuration. Oke, setelah itu kita ke sistem untuk membuat identity. Lalu kita cari identity. Kita ganti mikrotik ini menjadi UPK strip. Di sini kalian masukkan nama kalian, kelas kalian, lalu apply dan oke. Setelah itu kita ke sistem lagi untuk membuat user dan password. Di sini kalian klik tambah, lalu buat nama kalian dan kelas. Di sini saya memasukkan nama saya Rizky dan kelas TKJ 2. Grupnya kita buat full. Lalu kita buat passwordnya. Di sini saya memasukkan passwordnya 1212. Lalu confirm passwordnya. Apply oke. Setelah itu kita reset password admin dengan mengklik 2 kali ya. Dan kita cari password. Dan kita masukkan passwordnya 1212. Lalu confirm passwordnya 1212. Apply dan oke. Apply lagi dan oke. Setelah itu kita membuat IP dengan mengklik IP, lalu address dan klik tambah. Di sini kita masukkan IP addressnya yaitu 192.168.30. Di sini kita masukkan absen kalian ya. Di sini absen saya 18. Setelah itu /24 dan interface-nya kita ganti Ether1 dan apply. Kita komen dulu internet, lalu oke, apply dan oke. Setelah itu kita ke IP root dengan mengklik IP dan root. Setelah itu kita klik tambah dan klik gateway-nya dan kita masukkan 192.168.30.1. Oke, lalu apply dan oke.
Oke, setelah itu kita ke IP lagi dan kita ke address dan klik tambah, lalu kita masukkan addressnya yaitu 192.168.123.1 lalu /24. Untuk interface-nya kita ganti Ether 2, lalu kita komen IP client PC dan oke. Setelah itu apply dan oke. Lalu kita buat lagi untuk addressnya yaitu 10.10.10.1. Untuk interface-nya kita menggunakan wulan 1. Jangan lupa kita /24. Lalu kita komen terlebih dahulu yaitu IP client wireless. Oke, apply oke. Kenapa warnanya merah? Karena belum dihidupkan ya. Oke, setelah itu kita ke IP, ke DNS. Di sini kita masukkan DNS Google ya, yaitu 8.8.8.8. Setelah itu kita klik tanda bawah dan kita masukkan 8.8.4.4. Ini untuk backup DNS Google-nya ya. Kalau remote request kita centang dan apply oke. Oke, di sini kita mau setting NAT ya. Kita klik IP dan ke firewall. Sudah itu klik NAT dan kita klik tambah, lalu actionnya kita ganti mesh create. Oke, kita ke general dan untuk chainnya scnat ya. Setelah itu out interface-nya kita ganti menjadi Ether 1 dan apply oke. Oke, setelah itu kita mau disable IP service Mikotik. Untuk keamanan pada Mikotik kita klik IP dan kita cari service, lalu kita klik. Di sini kita disablekan API SSL, FTP, SSH dan telnet. Untuk Winbox sama www jangan didisablekan. Oke, setelah itu kita ke IP dan ke DHCP server, lalu kita klik DHCP setup dan untuk DHCP server interface kita buat menjadi Ether 2 dan kita next. DHCP address space-nya kita buat 192.168.123.0/24 dan next. Untuk gateway for DHCP network kita buat 192.168.123.1. Setelah itu kita klik next. Untuk address to give out kita buat menjadi 123.2 sama 192.168.123.254 dan next. Untuk DNS servernya kita buat 8.8.8.8 dan bawahnya 8.8.4.4. lalu next. Untuk last time-nya kita buat 10 menit ya, dan next.
Oke. Setelah itu kita klik DHCP setup lagi. DHCP server interface-nya kita ganti menjadi WLAN 1. Setelah itu kita next. Untuk DHCP address space-nya kita buat 10.10.10.0/24 dan next. Untuk gateway for DHCP network kita buat 10.10.10.1 lalu next. Untuk address to give out kita buat 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254. Oke, next. DNS servernya kita buat 8.8.8.8 dan di bawahnya 8.8.4.4 dan next. Oke, last time-nya kita buat 10 menit ya. Dan next. Oke. Dan setelah itu kita ke wireless untuk menghidupkan interface WLAN 1. Di sini kita klik WLAN 1, lalu centang dan kita klik 2 kali pada WLAN 1-nya. Untuk modenya kita ganti menjadi AP bridge. Setelah itu kita ganti nama SSD-nya menjadi hotspot mikrotik. Oke. Lalu apply dan oke. Di sini kita klik IP dan ke hotspot. Lalu klik hotspot setup. Dan hotspot interface-nya kita buat menjadi WLAN 1 dan next. Local address of network-nya kita buat 10.10.10.1/24. Lalu next, address pool of network 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254 dan next. Untuk select certificate kita ganti menjadi non dan next. Untuk IP address of SMTP server kita buat 0.0.0.0 saja dan next. Untuk DNS servernya kita buat 8.8.8 lalu di bawahnya 8.8.4.4 dan next. Untuk DNS name-nya kita buat TKJ strip SMK silver .com dan next. Untuk name of local hotspot usernya kita buat admin saja. Untuk password for the user kita buat 1212 dan next. Oke, setelah itu kita setting bandwidth-nya. Kita ke queue, lalu kita klik tambah dan namanya kita ganti menjadi client hotspot. Untuk targetnya kita ke WLAN 1. Untuk target uploadnya kita buat menjadi 10 M. Lalu untuk target downloadnya kita ketik saja ya 7 M. Setelah itu kita komen client hotspot dan oke. Setelah itu kita klik apply dan oke. Setelah itu kita klik tambah lagi dan namanya kita buat menjadi
klien PC. Untuk targetnya kita ke Ether 2. Lalu target uploadnya kita buat menjadi 10M. Untuk target downloadnya kita buat menjadi 20M. Setelah itu kita komen klien PC dan apply oke. Dan setelah itu kita uji coba. Oke, kita buka WiFi ya. Kita klik hotspot Mikotik. Lalu kita masukkan username yaitu admin. Dan kita masukkan passwordnya 1212. Oke, terhubung. Setelah itu kita masuk ke Google dan kita cari speed test dan klik jalankan kecepatan. Oke, untuk Mbps downloadnya kita dapat di 4.88. Untuk Mbps uploadnya kita dapat di 8.13. Di sini kita ke IP dan ke firewall. Lalu kita ke address list, klik tambah dan namanya kita buat menjadi blokir AI. Lalu addressnya kita masukkan domain dari ChatGPT, yaitu chatgpt.com dan apply. Oke. Setelah itu kita ke filter rules dan klik tambah, lalu ke actionnya kita ganti menjadi drop, lalu kita ke advance, lalu klik tanda bawah, lalu klik blokir AI, lalu chainnya forward dan apply oke. Setelah itu kita komen, kita masukkan blokir ChatGPT. Oke. Setelah itu kita balik lagi ke address list, lalu tambah lagi dan namanya kita buat menjadi blokir Wibu. Dan untuk addressnya kita buat dari domain Wibuku, yaitu wibuku.com. Lalu apply dan oke. Setelah itu kita ke filter rules dan klik tambah, ke action dan kita ganti ke drop, lalu ke advance, klik tanda panah, klik blokir Wibu dan kita ke general. Untuk chainnya kita forward dan apply oke. Dan kita komen lagi, kita buat blokir Wibu dan oke. Setelah itu kita buka command prompt untuk mengecek ping. Kita ketik ping chatgpt.com, lalu kita enter. Oke, berhasil kita blokir ya website pertama, yaitu ChatGPT. Lalu kita ping lagi website kedua, yaitu pingwibuku.com. Oke, berhasil kita blokir ya.
Lalu di sini kita cek ke Chrome untuk memastikan websitenya benar-benar terblokir ya. Oke, kita buka Chrome. Lalu kita login ke akun kita. Lalu di sini kita ganti ke mode samaran. Oke, setelah itu kita ketik website yang utama yaitu chatgpt.com. Oke, keblokir ya. Oke, setelah itu kita ke website kedua yaitu wibuku.com. Oke, berhasil keblokir juga ya. Di sini kita coba buka YouTube. Oke, bisa ya. Berarti website yang tadi sudah terblokir ya. Oke, di sini saja saya akhiri. Semoga kalian kompeten pada UPK nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.